Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqum nafsum ma qaddamat liqad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia lepas daripada jurang kejahilian pada ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Sumurah dari sahabat Nafi bin Utbah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Takhsuna jaziratal arabi fayaftahu Allah summa farisa fayaftahu Allah summa takhsuna Roma fayaftahu Allah summa takhsuna dajjala fayaftahu Allah. Faqala Jabiru Faqala Nafi'u, ya Jabiru, la narad dajjala yahruju hatta tuftaha Rum, yang artinya sebagai berikut. Takhsuna jaziratal arabi fayaftahu Allah. Kita akan memerangi jazirah Arab, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menaklukkannya untuk kita. Summa farisa fayaftahu Allah. Kemudian kita akan memerangi bangsa Persia dan Allah Subhanahu wa taala akan menaklukkannya untuk kita. Summa takhzuna Roma fayaftahu Allah. Kemudian kita akan memerangi bangsa Rum dan Allah Subhanahu wa taala menaklukkannya untuk kita. Summa takhzuna dajjala fayaftahu Allah. Dan kemudian kita akan memerangi Dajjal dan Allah Subhanahu wa taala akan menaklukkannya untuk kita. Qala, kemudian berkata, faqala Nafi'u. Kemudian berkata sahabat Nafi bin Utbah radhiyallahu anhu pada Jabir, ya Jabiru la nara dajjala yakhruju. Jabir, kita nggak akan melihat Dajjal keluar hatta tuhtaha Rum, sampai dengan kita menaklukkan bangsa Rum. Jadi ini teman-teman, hadis ini plot ataupun skenario tentang perjalanan sejarah umat manusia ini sudah disebutkan ya, ternyata di sini disebutkan bahwasanya nanti kita akan memerangi jazirah Arab gitu kan. Bahkan jazirah Arab sendiri dulu ini kan memang sudah ditaklukkan, sudah dikalahkan ya oleh Nabi Muhammad SAW sampai dengan zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini jazirah Arab ini udah banyak yang memang udah ditaklukkan gitu kan, jazirah Arabnya udah masuk Islam semua gitu kan. Tapi di sini diberitakan bahwasanya takhsuna jaziratal arabi fayaftahu Allah. Tapi dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menaklukkannya untuk kita. Summa farisa fayaftahu Allah, dan kemudian kita akan memerangi bangsa Persia dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menaklukkannya untuk kita. Bangsa Persia sendiri yang saat ini negerinya lah Iran gitu kan, dahulu sudah ditaklukkan ya. Kisra itu ditaklukkan oleh di zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kemudian mereka sudah memeluk agama Islam gitu kan. Persia itu sendiri yang sekarang negaranya Iran. Nah kita nggak tahu, tapi di sini diberitakan bahwasanya kemudian kita akan memerangi bangsa Persia. Fayaftahu Allah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memenangkannya untuk kita.
summa takhzuna Ruma fayaftahu Allah, dan kemudian setelah itu kita akan memerangi bangsa Rum gitu kan, dan Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi akan memenangkannya untuk kita. Nanti plot terakhirnya adalah summa takhzuna Dajjal fayaftahu Allah, dan kemudian kita akan memerangi Dajjal dan Allah Subhanahu wa taala akan memenangkannya untuk kita. Faqala Jabiru faqala Nafi'u ya Jabiru la nara Dajjala hatta tuhtaha Rum. Ya Jabir, kita nggak akan lihat Dajjal keluar sampai kemudian kita mengalahkan, menaklukkan bangsa Rum. Jadi ternyata kalau kita bisa lihat dari konstruksi hadis ini ya teman-teman, akan ada peperangan ya selalu, yang kita nggak ngerti apakah yang sudah berlalu, karena memang dulu Jazirah Arab itu kemudian dari mulai zamannya Nabi Muhammad SAW sampai dengan zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini banyak yang sebetulnya kan memang menentang kehadiran munculnya agama Islam di Mekah dan Madinah ini, yang kemudian berhasil ditaklukkan sampai selesai di zamannya Umar bin Khattab itu, sampai Persia juga ditaklukkan gitu kan, bangsa Persia yang kemudian mereka dari agama Majusi sebagian besar kemudian mereka memeluk agama Islam. Nah kita nggak tahu ini kah, apakah ini memang peristiwa yang sudah berlalu dahulu penaklukan Persia, ataukah peristiwa ini akan terjadi di masa mendatang gitu kan. Tapi diberitakan di sini juga kemudian kita juga setelah menaklukkan Persia akan kemudian menaklukkan bangsa Rum gitu kan. Nah bangsa Rum sendiri pernah ditaklukkan gitu kan. Bangsa Rum itu pernah ditaklukkan di zamannya era Muhammad bin Fatih gitu kan, dari Baghdad, dari Irak, yang menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu adalah Roma Timur ya teman-teman. Roma itu terbagi dua, Roma Barat dan Roma Timur. Roma Barat itu ibu kotanya Roma saat ini di Italia, sedangkan Roma Timur ini adalah Konstantinopel yang saat ini negaranya adalah Turki ya teman-teman. Dulu Roma itu merupakan imperium terbesar di dunia, tapi kemudian mereka membagi imperium menjadi dua, yaitu Roma Barat dan Roma Timur. Roma Barat yaitu ibu kotanya Roma, Roma Timur ibu kotanya Konstantinopel. Nah Roma Timur sendiri sudah pernah ditaklukkan ya oleh Muhammad Al-Fatih ya, oleh umat Islam dari Muhammad Al-Fatih itu sudah ditaklukkan gitu kan. Dan kemudian Roma Timur sendiri ini kan, Konstantinopel itu sendiri kemudian berubah saat ini menjadi negara yang namanya negaranya adalah Turki teman-teman. Nah yang jelas untuk penaklukan Roma ini sepertinya kan diberitakan dua kali ya. Baru setelah penaklukannya Rum, bangsa Rum yang kedua kalinya, Konstantinopel itu ditaklukan kedua kalinya, baru muncullah kemudian Dajjal. Dan diberitakan di sini, maka sampai kemudian kalian akan memerangi Dajjal dan Allah SWT akan memenangkannya untuk kalian. Dan diberitakan bahwasanya diulangi lagi dari Nafi bin Utbah, bahwasanya ya Jabir, kita gak akan pernah melihat Dajjal itu keluar sampai dengan kita kemudian menaklukkan bangsa Rum. Nah kita nggak tahu, yang jelas sekarang kalau kita lihat situasi saat ini ya teman-teman, kita nggak ngerti kalau bangsa Rum ini kan yang kata lainnya juga Bani Asfar ya, berambut kuning gitu kan. Bangsa Rum sendiri ya, ini kan ada yang saat ini memang Rusia ini berteman dengan Iran, berteman dengan Syria, dengan notabene negara-negara yang memang mereka mayoritasnya beragama Islam, negara-negara Islam seperti Iran, Republik Iran, dan kemudian beberapa negara lain seperti Syria. Ini kan sekutunya Rusia gitu kan. Di sisi yang lain gitu kan ada Israel gitu kan, dengan sekutunya juga dari Uni Eropa sebagian besar dan juga Amerika Serikat. Kita nggak tahu nih yang mana ini, karena memang diberitakan sebetulnya nanti bangsa Rum itu juga udah berdamai ini bangsa Rumnya yang mana gitu kan. Tapi yang jelas diberitakan Dajjal itu nggak akan keluar sampai dengan kemudian umat Islam menaklukkan bangsa Rum. Jadi ternyata di era akhir zaman nanti teman-teman ya, umat Islam ini kita akan bangkit lagi gitu kan. Kita nggak ngerti nih ya, walaupun sekarang tampaknya memang belum bangkit jauh gitu kan. Kalau kita lihat memang kemudian Arab Saudi, bangsa Qatar, Kuwait segala macam, Uni Emirat Arab juga nggak bergeming dengan
konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas di Palestina saat ini. Tapi yang jelas nanti akan ada masanya mereka ada sekelompok orang Islam ini yang kemudian bangkit, yang kemudian diberitakan bahwasanya sampai kemudian terjadi konflik antara bangsa Rom gitu kan. Bangsa Rom ini ya gambarannya adalah orang-orang Rom, orang-orang Roma, artinya orang-orang Romawi, orang-orang yang memang asal usulnya dulu adalah dari Roma Italia sana, secara keseluruhan adalah Eropa teman-teman. Dan Dajjal gak akan keluar kecuali umat Islam kemudian berperang dan menaklukkan bangsa Rom. Baru kemudian diberitakan di riwayat yang lain ketika Konstantinopel ataupun Romawi Timur, ini Turki ya sekarang, ditaklukkan untuk kedua kalinya. Saya juga nggak ngerti nih ya di sini kan, masih pemahaman saya agak susah karena Turki sendiri saat ini kan memang sudah pernah ditaklukkan zamannya Muhammad Al-Fatih, dan kemudian mayoritas saat ini juga mereka adalah pemeluk agama Islam atau mayoritas penduduknya adalah Muslim, walaupun negerinya sekuler gitu kan. Tapi diberitakan sebelum kemunculan Dajjal gitu kan, umat Islam akan menaklukkan Konstantinopel, menaklukkan Romawi Timur ini kedua kalinya gitu kan. Setelah itu kemudian mereka menaklukkan bangsa Rom, dan kemudian baru kemudian muncul Dajjal gitu kan. Jadi ternyata plot-plot skenario daripada jalannya kehidupan umat manusia di dunia ini sebetulnya sudah teratur semua, sudah ditentukan jalannya. Cuman kemudian kita sebagai ciptaannya memang dilepaskan dengan kondisi free will, kehendak bebas, yang kemudian kehendak memilih apakah kita kemudian akan taat pada Allah Subhanahu wa taala atau kemudian ingkar darinya. Yang jelas hadis-hadis ini sebagai pembelajaran untuk kita bahwasanya segala sesuatu itu sudah dituliskan gitu kan, karena penciptaan, awal penciptaan itu adalah kalam atau pena. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada pena, memerintahkan untuk menulis apa katanya. Pena menanyakan tulis semua tentang apa nasib daripada makhluk ciptaanku untuk saat ini sampai selamanya itu kan. Artinya memang semuanya sudah ditakdirkan, sudah digariskan gitu kan. Bahkan diberitakan hal tersebut terjadi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Oleh karena itu teman-teman, kita sebagai umat muslim itu tentunya kita meyakini bahwasanya walaupun semua itu sudah digariskan, sudah dituliskan gitu kan, kita sebagai manusia, kita dan jin itu diberikan kehendak bebas atau free will untuk kemudian melihat tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian apakah kita akan taat pada Allah Subhanahu wa taala atau kemudian mengingkarinya. Itulah sebenarnya hakikat penciptaan manusia di bumi. Dan sekarang memang semua yang disebutkan itu sudah menjurus ke sana ya teman-teman gitu kan. Walaupun kita benang-benangnya ini udah mulai pada muncul gitu kan, tinggal sambungan skenario itu seperti apa. Yang jelas Dajjal nggak akan muncul kalau daripada hadis ini ketika saya, kecuali kemudian orang Islam, umat Islam kemudian menaklukkan Romawi, menaklukkan Konstantinopel untuk kedua kalinya, dan kemudian mereka akan mengalahkan Romawi. Dan baru kemudian setelah penaklukan Romawi, kita nggak ngerti bangsa Rom ini kan memang menyeluruh ya. Dulu Imperium Romawi itu menyeluruh di Eropa ya. Ini Romawi ini pusatnya di Italia gitu kan. Nah ini hadis ini menggambarkan sebuah sejarah yang mungkin kita mengamati, mungkin kalau kita masih panjang usianya kita akan menjadi saksi sejarah melihat kebenaran daripada sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sebagai pembelajaran teman-teman, sekedar obrolan santai di pagi hari ini. Akhir kata, semoga bermanfaat teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.